Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 356 Persiapan untuk memulai pertempuran. Dia ingin kita berhubungan dengan 100 wanita cantik, dan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menaklukkan wanita cantik itu agar bisa memeluk salah satunya. Dalam hal ketampanan, siapa di sini yang bisa melampaui kita berempat? Tang Yixiu dipenuhi dengan rasa percaya diri. Ketiga saudaraku, pilihlah salah satu dari 9 wanita cantik itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak keberatan jika hanya memilih Nona Ziling, kata Song Qingfeng. Song Qingfeng, apakah kau tidak punya rasa malu? Mengapa tidak bertanya, di antara kami berempat, siapa yang masih memikirkan ke-9 gadis cantik itu? Siapa yang tidak memikirkan Nona Ziling di dalam hatinya? Lagi pula, jika dibandingkan dengan Nona Ziling, apakah ke-9 gadis itu benar-benar cantik? Bai Yunfei mencibir dan berkata, apa? Dari apa yang kudengar, saudara Yunfei, kau ingin bertarung denganku, Song Qingfeng. Wajah Song Qingfeng menjadi gelap saat dia mengubah ekspresinya. Ah, apa yang perlu diperdebatkan? Sudah cukup jika semua orang bertarung secara adil. Liu Xiaoyao angkat bicara. Ayo kita bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Ketiga orang lainnya mendengus dingin. Pertobatan keempat orang itu diucapkan dengan pesan-pesan mental, sehingga orang lain tidak menyadari apa yang mereka bicarakan, dan setelah mengumumkan metode pernikahan dari pertemuan pernikahan, Kepala Villa, Qin Lei, mengumumkan sekali lagi. Adapun lokasi acara khusus ini, itu adalah Gunung Seribu Monster. Hua gelombang. Setelah kata-kata itu diucapkan, keributan langsung muncul. Banyak orang yang tidak tahu kebenarannya sangat terkejut. Di mana Gunung Seribu Monster itu? Itu adalah tanah terlarang. Bukankah villa bergengsi selalu dengan jelas melarang dan tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah ke Gunung Seribu Monster? Dibandingkan dengan kebingungan para penonton, senyum kerinduan mengembang di sudut mulut orang-orang yang sudah menerima informasi karena pertunjukan yang sesungguhnya akhirnya akan dimulai. Semuanya tidak perlu terkejut. Karena ini acara khusus, pasti ada tempat khusus. Aku, Qin Lei, sedang mencari suami untuk 100 wanita di villa bergengsiku, jadi tentu saja persyaratannya harus sedikit lebih ketat. Meskipun bakat bela diri merupakan hal yang mutlak diperlukan, keberanian seseorang bahkan lebih diperlukan lagi. Mengenai hal yang disebut keberanian ini, keberanian hanya dapat ditunjukkan ketika seseorang menghadapi bahaya yang sebenarnya. Dan Gunung Seribu Monster adalah tempat terbaik untuk menguji keberanian seseorang. Tentu saja, pasti ada bahaya jika memasuki Gunung Seribu Monster, dan seseorang bahkan bisa kehilangan nyawanya di sana. Jadi, aku, Qin Lei, tidak akan mempersulit semua orang. Jika ada yang merasa tidak mampu melindungi diri mereka sendiri di Gunung Seribu Monster, mereka dapat memilih untuk pergi sekarang juga. Aku, Qin Lei, sama sekali tidak akan menghentikan mereka. Pada saat itu, keributan menjadi lebih serius. Semua orang berdiskusi dan berbisik-bisik. Namun setelah 1 jam berlalu, tidak ada seorang pun yang memilih untuk pergi. Alasannya sangat sederhana. Jika saat seperti ini tiba, siapa yang akan menyerah begitu saja? Selain itu, jika ada yang pergi saat ini, itu berarti memberitahu semua orang bahwa mereka merasa tidak mampu melakukannya. Mereka tidak hanya akan kehilangan muka, mereka bahkan akan menghitamkan kekuatan mereka sendiri, dan di masa mendatang, setelah kembali berkuasa, akan sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala mereka lagi. Jadi, wajar saja, tidak ada yang memilih untuk menyerah, dan saat menghadapi situasi itu, Qin Lei tersenyum karena keinginannya terpenuhi. Karena semuanya ada dalam genggamannya, dan pemandangan di depannya benar-benar sesuai dengan harapannya. Sepertinya aku, Qin Lei, tidak salah. Anak-anak muda di sini memang yang paling menonjol di benua 9 provinsi. Tidak hanya dalam hal bakat kultivasi bela diri, tetapi juga dalam hal keberanian. Karena sudah seperti ini, aku akan mengumumkan rincian acara ini dan juga keadaan Gunung Seribu Monster. Gunung Seribu Monster adalah tanah yang diperintah oleh monster berbahaya. Di dalamnya, ada monster berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Semua kultivasi mereka sangat kuat dan tidak ada ruang untuk meremehkannya. Gunung Seribu Monster terbagi menjadi 5 area. Kelima area tersebut masing-masing dikendalikan oleh 5 Raja Monster. Tidak hanya kekuatan kelima Raja Monster itu sangat kuat, mereka juga tidak memiliki konflik di antara mereka. Sebaliknya, hubungan mereka juga sangat baik. Ini juga berarti bahwa kelima Raja Monster itu menjadi satu kelompok, menyebabkan semua binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster bersatu menjadi satu. Selain ketidaksukaan mereka yang kuat terhadap manusia, aku menggolongkan Gunung Seribu Monster sebagai salah satu tempat paling berisiko di benua 9 provinsi. Itulah sebabnya mengapa villa bergengsiku menganggapnya sebagai tanah terlarang untuk melarang siapapun melangkah ke Gunung Seribu Monster. Qin Lei menjelaskan secara rinci. Karena Gunung Seribu Monster sangat berisiko dan binatang buas sangat berbahaya, jika kita masuk dan ditemukan oleh mereka, bukankah kita membuat mereka marah? Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan mereka?
Kamu hanya bermain api dan membakar dirimu sendiri. Tepat pada saat itu, Jiang Wuxiang yang sedang duduk di panggung penonton tiba-tiba berbicara. Sebenarnya, banyak orang memiliki pertanyaan yang sama, tetapi hanya dia yang berani bertanya seperti itu. Ho, kata-katamu benar. Jika monster-monster mengetahui kita memasuki Gunung Seribu Monster, dengan metode mereka, mereka pasti akan membalas dendam pada manusia. Namun, alasan mengapa aku masih ingin melakukan ini adalah karena dalam beberapa tahun terakhir, monster-monster di Gunung Seribu Monster sedang gelisah. Berkali-kali, manusia di luar Gunung Seribu Monster mengalami kemalangan. Beberapa desa bahkan dibantai, dan setelah diselidiki, apa yang ditemukan adalah bahwa mereka yang melakukan dosa-dosa tersebut adalah monster-monster di Gunung Seribu Monster. Gunung Seribu Monster telah menyatakan perang terhadap kita manusia. Hari ini, apa yang kita lakukan hanyalah serangan balik. Jadi, aku tidak takut dengan pembalasan mereka karena yang kuinginkan adalah memulai perang secara menyeluruh, untuk membuat binatang buas di Gunung Seribu Monster mengetahui kekuatan kita manusia, sehingga di masa depan, mereka dapat lebih mengenal tempat mereka. Qin Lei menjelaskan. Tapi kamu tidak punya rasa percaya diri, jadi kamu menyeret kami ke dalam air, dan kamu ingin meminjam kekuatan kami untuk menghadapi Gunung Seribu Monster bersama-sama. Jiang Wuxiang mulai menginterogasi dengan tajam. Haha. Namun pada saat itu, Qin Lei mulai tertawa terbahak-bahak, lalu segera setelah itu dia berkata, aku tahu seseorang akan berpikir seperti itu. Memang, melalui pertemuan pernikahan ini, villa bergengsi milikku ingin membangun jembatan penghubung dengan kekuatan-kekuatan di sini, tapi aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk meminjam kekuatan semua orang untuk menyerang Gunung Seribu Monster. Itu karena villa bergengsiku sudah memiliki kemampuan untuk menyerang Gunung Seribu Monster sendirian. Setelah berbicara, Qin Lei melambaikan lengan bajunya yang besar dan segera setelah itu, 20 tubuh turun dari langit dan mendarat di belakang Qin Lei. Mereka adalah 20 orang tua, dan 4 orang yang membawa tandu Ziling juga ada di sana. Mereka semua adalah tetua pengelola villa bergengsi, tetapi yang paling penting adalah aura mereka. Mereka semua adalah ahli di alam surga. Ada 20 tetua alam surga. Villa bergengsi itu benar-benar sekuat ini. Pada saat itu, banyak orang di tempat kejadian terkejut tanpa henti. Bahkan Chu Feng merasa sangat terkejut karena tidak hanya ke-20 tetua manajer itu adalah ahli alam surga, beberapa dari mereka bahkan melangkah ke alam surga tingkat kedua, bahkan tingkat ketiga. Alam surga berbeda dengan alam lainnya. Setiap tingkatan merupakan jurang yang sulit untuk dilewati, menyebabkan beberapa orang setengah baya dengan bakat luar biasa melangkah ke alam surga, namun dalam sisa hidup mereka, mereka tidak dapat melangkah maju. Di usia tua mereka, mereka masih berada di alam surga tingkat pertama. Namun, di antara para tetua pengelola villa bergengsi, sebenarnya ada orang-orang yang melangkah ke alam surga tingkat 2, bahkan ke tingkat 3. Lalu, alam mana yang dimasuki oleh kepala villa? Tingkat kekuatan apa yang dicapai villa bergengsi?